Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami yang duduk dalam rumah-Mu yang kudus dan mempersiapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Maka tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang akan kami baca dan renungkan sebentar itu akan selalu kami bawa di dalam kehidupan kami setiap hari sebagai orang-orang yang mengaku diri percaya kepada-Mu Tuhan. Kami akan tetap ada, hidup dalam ajaran yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah Engkau bagi kami, Bapa. Kami yang beribadah di saat ini telah sedia untuk membaca merenungkan sabda firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan saat ini terambil di dalam kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dalam kitab 2 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Jika kita sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk membacanya secara berbalasan, dan saya membaca ayatnya yang genap atau ayatnya yang ke-4, dan ibu bapak saudara sekalian membaca ayatnya yang ke-5 atau ayatnya yang ganjil, dan begitu seterusnya secara berbalasan sampai dengan ayatnya yang ke-11. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Tetaplah di Dalam Ajaran Kristus. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Makanya penyesalan telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesatan anti-Kristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Yang orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang telah keluar dari Kristus tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mau mendengar, mau menerima, dan mau melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Amin.
kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian, dan selamat kita ada di masa Raya Minggu Advent yang keempat. Berarti ini Minggu Advent yang terakhir, dan minggu depan orang merayakan Natal. Mungkin saat ini neta masuk tadi, tapi hidung kok tajam sekali. Kecium, lu bau smoothing, bau apa lagi? Apa itu dia pakai kalau perempuan? Apa? Bukan kroll baksonya nak top sekarang tuh. Udah kroll gantung dulu itu, kroll gantung kan. Sekarang kok tuh smoothing dan apa itu dia bikin rambut. Neta masuk tadi, udah ada tuh baru smoothing ini. Nah, kecium kan di bau obat dan wangi itu. Kalau bawa baju baru belum dapat cium. Nah, itu ngomong pendeta idom bekala kita nggak jadi dapat cium kalau bawa baju baru. Mungkin kalau aku dekat berapa tahun baru ini kan. Nah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu tidak mengapa. Saya katakan orang mempersiapkan diri untuk hari besar, tidak ada yang melarang, wajar. Nah, yang menjadi tidak wajar ketika ajaran-ajaran kekristenan tentang hari Natal itu bergeser dengan kesiapan kita untuk merayakannya. Jadi tujuan utamanya datang bergereja, datang beribadah kepada Tuhan sebagai suatu bentuk rasa syukur bahwa telah lahir untuk proses keselamatan kita sebagai manusia yang berdosa, yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Itu orang datang untuk beribadah, sehingga terkadang karena geser sedikit di persiapan, ada orang bilang begini, ya deh mau pi ibadah leh, jangan baju baru leh, mau pi ibadah. Bergeser toh. Tujuannya kan bukan baju barunya, tetapi ibadahnya. Nyana pi belanja leh, mau masuk, mau pi gereja, doh malu leh, kurang tuh baju itu aja pakai. Ingat, kekristenan kita, ajaran yang sehat, ajaran yang benar, yaitu beribadah kepada Tuhan. Datang di sini bukan buat fashion show, supaya orang lihat, oh baju baru, oh kacamata baru, oh rambut baru, oh sepatu baru. Karena dia baju baru, kong dragon le tuh dia udah pakai, DP bajalan. Biasanya, oh ini memang sulit bergoyang lantaran masih lihat baru ini, ya. Bahkan saya katakan, pendeta pernah tersinggung, pimpin ibadah di tanggal 25, sementara khotbah begini, ada tuh bapak dia mau begini, tak dosa lama so ini dia mau khotbah, dia sulit lihat jam, ternyata dia mau kasih lihat jam baru. Jadi ada pergeseran kita, ya. Termasuk dalam pemaknaan kita mau merayakan hari Natal, usah dia sebanyak-banyaknya. Ada satu kali nyandak di Madidir, ini kejadian di tempat lain. Pendeta berkunjung dulu, memang tuh keluarga Kukis Mantega banyak sekali. Dari PP lemari ada 3 rak tuh lemari, toples Kukis Mantega semua. Nah hitung-hitung ada sekitaran 30 toples. Pendeta dalam hati aja begini, ini sampai DP Natal berikutnya dah habis ini. Sudah mau baking cookies ini. Kalau DP Natal berikut 30 toples apa mau makan? Kalaupun habis, berarti penghuni rumah ini, kalau ini cookies habis, mesti tiba periksa, cek diabetes, cek DP kolesterol dan lain sebagainya, karena ini banyak sekali ini cookies ini, ya. Dan jadi ada pergeseran, termasuk ada orang mulai berbondong-bondong, aduh kasih siap Jo minuman, mulai dari tuh minuman baking babivi, dan tuh minuman baking tak tidur di jalan.
begitu pada istilah Kang. Jadi ada pergeseran nilai dalam kita memaknai atau merayakan Natal ini. Padahal kalau kita tarik satu garis lurus dari awal ketika Yesus Kristus itu datang, bukan dalam kemewahan, ya. Dia datang dalam segala kesederhanaan, bahkan dalam pandangan orang waktu itu hina. Jadi tidak dalam kemewahan. Nah, kita berbalik di masa sekarang ini. Ya sudahlah, kalau kok anak-anak, memang kata anak-anak begitu. Sama tapi anak-anak, Pak, orang belum beli baju, belum beli selop, ya anak-anak Kang. Belum beli sepatu, anak-anak. Jadi ya sudahlah, anak-anak kan seperti itu karena orang pepikiran kalau rupa pendeta anak keren dia pepikiran kan Natal pasti ya mengunjungi, kalau rupa di kampung, dia berjalan pergi pada saudara-saudara rumah mau kuda apa. Jadi ya itulah, karena anak-anak kan yang kali mau kugara, mana pakai baju baru, mana pakai sepatu baru gitu. Kalau orang kan so besar-besar begini, so dewasa, mau kugara baju lama, baju baru, nggak ada tuh. Yang intinya saya mau katakan bahwa jangan terjadi pergeseran. Fokus kita yaitu hari Natal ini merayakan Dia yang sudah datang dan menantikan Dia yang akan datang kembali. Dan kita harus mengingat bahwa kedatangannya yang kedua yang kita nantikan bukan lagi akan datang dalam bentuk bayi yang akan memberikan pendamaian, tidak, tetapi Dia akan datang kembali sebagai hakim yang adil yang akan memberikan keputusan atas kehidupan orang, baik yang hidup maupun yang mati, gitu ya. Jadi kedatangan yang kedua tidak lagi mau panggil kita datang untuk menebus dosa, untuk mengampuni, tidak. Tetapi kedatangan kedua untuk memutuskan ngana di sini, ngana di sini. Dia akan datang sebagai hakim yang adil. Nah, saudara-saudara, ternyata pergeseran-pergeseran ini pun di zaman penulisan daripada firman Tuhan kita pada saat ini sudah terjadi. Bertumbuhlah ajaran-ajaran gnostik atau kelompok gnotisme. Pada waktu itu orang-orang yang Kristen tapi tidak percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan. Mereka hanya mengakui bahwa itu adalah manusia biasa yang lahir. Mereka tidak mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Nah, ajaran ini bertumbuh. Nah, oleh karena itu firman Tuhan saat ini berbicara tentang tetaplah di dalam ajaran Kristus. Semakin maju perkembangan zaman, maka akan semakin banyak pula tantangan-tantangan kita sebagai gereja terhadap ajaran-ajaran kekristenan kita. Ya. Banyak sekali tantangan, bahkan godaan yang terkadang membelokkan maksud dan tujuan daripada kekristenan itu sendiri. Nah, ini terjadi dalam bacaan firman Tuhan ini. Sehingga dalam bacaan firman ini ada ungkapan ibu dan anak yang menunjuk bukan kepada ibu yang secara umum yang orang tahu dan anak yang adalah hasil dari pernikahan, bukan. Tetapi ibu menunjuk kepada gereja, kepada orang-orang percaya, dan anak adalah persekutuannya. Nah, ini ya. Jadi gereja, orang-orang percaya dan anak itu adalah persekutuannya. Nah, mengapa diambil ibu dan anak? Karena antara ibu dan anak akan tercipta relasi yang sangat baik.
akan tercipta relasi yang saling mengasihi. Semarah-marahnya ibu terhadap anaknya, dia akan tetap mengasihi anaknya. Sini banyak ibu-ibu kan? Siapa lebih banyak ini ibu-ibu dan bapak-bapak sekarang? Coba angkat tangan ibu-ibu. Itu pendeta dapat lihat tuh tangan siapa lebih banyak. Ibu-ibu? Adakah? Bro. Bapak-bapak, coba lambaikan tangan Pak. Masih ibu lebih banyak kalau pendeta cuma lihat sekilas kan? Kita tidak rekeng jumlah, cuma dah lihat dari tangan. Ternyata masih ibu lebih banyak. Nah, ibu-ibu, torang kalau marah anak, pernah pemarah pak anak-anak? Pernah kan? Ibu-ibu semua pernah pemarah? Pernah. Nah, semarah-marahnya torang pak torang pe anak, ya, torang tetap mengasihi dia. Amin. Tuh, semarah-marahnya torang pe anak, torang pe anak, tetap Desember ini biar cuma sedikit orang kasih akan. Ya, bahkan ada seorang ibu, dia sudah mempersiapkan itu. Pada pe anak sudah dewasa, sudah kerja, so memang so mapan. Tapi dia bilang, pendeta, kita kok sudah biasa dari dulu. Kita pe anak-anak kalau hari-hari besar begini, kalau di kampung dia bilang hari besar. Kalau Natal begini, hari besar. Kalau hari besar begini, kita kasih akan dorang. Terserah dorang mau terima atau nyanda atau dorang mau kasih pada dorang pe anak. Yang penting kita kasih. Kita bilang, mestinya dorang tuh mau kasih. Iya dorangnya kasih pendeta. Kita bilang, sama dengan kasih pulang dong berarti. Dorang kasih ulang. Dan yang pasti DP inti dia mesti kasih. Bayangkan sayangnya ibu kepada anaknya. Nah, ini memberi gambaran dalam bacaan ini hubungan yang erat antara ibu dan anak. Kalau anak kok semarah-marahnya dia pada mama, tetap kadang-kadang dia marah leh. Bahkan banyak tuh anak-anaknya dia bicarakan dia mama. Banyak, ya. Oh, tapi mama apa? Selalu kita begini cuma resepian begini dan begitu. Tapi kalau ibu, sehingga ada istilah bilang kasih ibu sepanjang masa. Ada bilang doa ibu sepanjang jalan. Jadi inilah ibu yang dimaksudkan dalam bacaan ini. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya ajaran sehat ini tetap terpelihara dengan baik? Yaitu dia bilang ayat 6, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, perintah Tuhan, harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Dorang so terima tu pengajaran, dorang so terima tu Yesus, so lihat DP pengajaran. Sehingga penulis ini yang adalah seorang penatua, dia memperkenalkan diri sebagai seorang penatua, walaupun ada tafsiran-tafsiran lain bilang bahwa yang tulis ini Rasul Yohanes. Tetapi untuk 2 Yohanes dan 3 Yohanes itu ditulis dia memperkenalkan diri sebagai seorang penatua. Dalam tafsiran lain saya katakan tadi ada yang bilang Rasul Yohanes. Kalau 1 Yohanes memang dengan tegas ditulis oleh Rasul Yohanes. Nah, jadi ini seorang penatua yang adalah penulis, dia bilang ngoni so kenal, ngoni so lihat, ngoni so pernah hidup bersama, dan telah menyaksikan apa yang telah diajarkannya, yaitu kasih. Sehingga ada ungkapan bilang begini, walaupun sekeliling kita jahat dan tidak mengasihi, maka jangan pernah kita membatasi diri untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita telah belajar dan kita hidup di dalam kasih itu. Kemudian supaya tetap ada pada ajaran yang sehat, dikatakan supaya tidak terpengaruh dengan antikristus. Selain mawas diri, ini kalau orang baca sekilas yang tidak mendalami, ini agak ekstrim. Dia bilang begini,
ayatnya yang ke-10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Berarti ini boleh baku togor. Ya, dia mau bahaya ini boleh. Kalau ini orang cuma baca sekilas. Tetapi yang dimaksudkan di sini tradisi pada waktu itu, kalau so pangge, so terima di rumah, itu berarti menerima secara seutuhnya, termasuk dengan pengajaran yang dia bawa, gitu. Dan ternyata itu juga diadopsi sampai sekarang ini. Orang kan DP ramahnya orang, singgah di rumah, menerima semua orang yang datang. Sampai dengan orang bilang mau cek tabung gas, tong terima. Dan banyak tuh begitu. Oh, Pak Pendeta di lorong ini. Sedikit ada orang datang, mulai itu berjual mencari dana, karena gereja berjual, baru apa leh? Tuh jual-jual buku, apa leh tuh hari pergi di rumah? Apa? Tugas itu pembawa DP sertifikat, kalau pendeta ini ada pembaca, tapi banyak sekali dia bawa. Apa leh ya? Tapi kalau pendeta bukan tidak mau menerima, kita lihat takut karena di pinggir jalan itu. Yang kali di rumahnya ada orang, so menerima, cuma anak-anak atau cuma di oma, dan jadi agak takut yang kali berterima. Jadi saya tidak terima sembarangan. Jadi kadang-kadang aja tanya, ini berjual apa? Ini berjual apa? Ini untuk apa? Gitu. Nah, jadi pada waktu itu kalau orang so terima, berarti orang terima le DP ajaran. Dan pamali bahasanya. Ketika orang so datang di rumah, pengtorannya bercerita akang. Nah ini. Nah jadi oleh karena itu dia bilang, batasi dirimu, jangan sembarang terima, jangan sembarang mendengar. Kalau boleh jangan mendengar, supaya memang betul-betul memberikan satu tanda bahwa orang ada di dalam pengajaran yang benar, tidak mau menerima pengajaran yang tidak benar. Termasuk di dalamnya kalau rupa sekarang kan ya orang sering disampaikan, oh itu gereja ini, gereja itu, ini yang benar, itu yang salah, ya. Apalagi masalah-masalah lebih ke dalam. Nah, jadi saya mau katakan bahwa pertahankan ajaran yang benar yang sudah engkau tahu. Tetaplah hidup di dalam kehendak Tuhan, termasuk ketika saat ini kita akan merayakan atau mengikuti perjamuan kudus. Jangan hanya melekat kepada roti dan anggur yang kelihatan. Bahkan ada orang bilang, ikut dulu perjamuan karena kita sih di jemaah. Di sini perjamuan pakai liturgi. Dibilang nanti tong sambung sebentar di perjamuan nyak pakai liturgi. Ya, ini terjadi pergeseran. Nah, janganlah seperti itu. Hendaklah hal-hal seperti itu jangan ada dalam kehidupan kita. Dan dari firman Tuhan ini menuntun kita bahwa ketika merayakan Natal ini, agar supaya pemaknaan kita jangan bergeser tentang kehidupan sebagai orang-orang benar. Saya sudah uraikan tadi. Dan jadikan momen Natal ini sebagai momen yang penuh sukacita, penuh rasa syukur, dan penuh dengan segala hal yang baik, termasuk damai sejahtera. Kalau yang selama ini ada yang tidak berdamai, maka berdamailah di tahun 2022 ini. Mari berdamai untuk seterusnya. Jangan di 2022 Desember berdamai, 2023 Januari semoga marah ulang, ya, jangan. Dan oleh karena itu saya katakan, paling terakhir mengakhiri khotbah ini, jadikan momen Natal ini momen yang penuh dengan hikmat. Jadilah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Jadilah pribadi-pribadi yang mau mengubahkan diri, ya, untuk menatap hari depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Tahun 2023 banyak para ahli memprediksikan bahwa akan terjadi krisis pangan dunia, ya.
Makanya gereja kita mengambil sikap untuk bilang batanang. Mar kalau di Bitung sini pendeta Lia banyak yang batanang ubi, batanang bete, pisang, ya, sebagai bentuk orang berupaya supaya bisa mempersiapkan diri ketika itu terjadi. Orang pepangan tersedia, biar kurang makan pisang, makan ubi tetap ada, ya. Nah, saya mau katakan, memang diprediksikan seperti itu, tapi sebagai orang-orang yang ada di dalam Tuhan, kita selalu meyakini setiap tahun adalah tahun rahmat Tuhan. Amin. Apapun yang akan terjadi, Tuhan pasti tetap pelihara. Amin. Saya selalu memberi contoh, 2 tahun kita lewati dalam situasi sulit ketika pandemi melanda. Ya, semua dibatasi. Deng saudara-saudara susah mau kudapat. Dia mau baku haga le. Neta dulu pernah baku haga deh orang, dong buang muka. Bilang siapa ini ibu orang buang-buang muka di Somaras tuh. Ternyata kau tidak ada baca tuh berita di Facebook. Tuh corona kata bisa tertular lewat baku haga. Kita bilang kurang kala-kala nih Superman baku haga kong. Kan? Nah, jadi saya mau katakan orang pasti bisa, orang kuat. Ya, itu jangan takut. Jangan so takut di Desember datang kemarin Januari naik asam lambung, ya masuk rumah sakit. Ya, jadi jangan takut, ya. Tetaplah itu sebagai tahun rahmat Tuhan. Yakin walaupun sulit Tuhan tetap pelihara. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan persiapkan diri kita untuk merayakan Natal, untuk tetap ada di dalam ajaran Kristus.